Caang. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita berada di puncak gunung yang mana di sini orang banyak meyakini, mempercayai, bahkan suka dipakai ritual-ritual. Capek sekali. Ini tempatnya, kita tadi naik dari bawah ke sini memang agak lumayan tanjakannya, sangat curam. Tujuan kita ke sini untuk menetralisir makhluk-makhluk yang ada di sekitaran puncak gunung ini. Konon katanya ada siluman ular, siluman genderuwo, dan masih banyak lagi siluman-siluman yang suka mengganggu, yang suka merubahkan akidah-akidah umat beragama Islam dengan tujuan-tujuan mungkin duniawi. Yang mana juga di sini kita akan mencoba atau berusaha untuk menaklukkan makhluk-makhluk siluman yang sangat menyeramkan. Kita ke sana dulu, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil al-majid, amma ba'du. Alhamdulillah dulur, berjumpa kembali di channel yang sama, di tempat yang berbeda. Yang mana di kesempatan malam hari ini, tepatnya di jam 1 malam, kita berada di puncak gunung. Yang mana puncak gunung ini konon katanya, menurut informasi dari warga sekitar, sering terjadi atau sering penampakan-penampakan makhluk-makhluk yang memang sangat berbeda dibandingkan dengan kita manusia. Konon katanya sering ada sesosok ular besar, ada buta hijau, dan masih banyak makhluk-makhluk gaib yang lainnya. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini, kita di bulan Sya'ban atau di penghujung bulan Sya'ban, insya Allah kita sebentar lagi, tinggal beberapa hari lagi, akan memasuki bulan suci Ramadan. Yang mana di bulan suci Ramadan sangat luar biasa, subhanallah, begitu banyak kemuliaan, keberkahan, dan pundi-pundi pahala dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wallahu a'lam bil murad. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana kewajiban tersebut Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, ketika Allah perintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, Allah punya tujuan. Allah memerintahkan khusus bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah
punya tujuan supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa orang yang bertakwa itu? Itu orang-orang yang menjalankan apa saja yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan bagi orang yang bertakwa akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Allah akan tempatkan di surganya Allah. Hadirin yang berbahagia. Lalu kenapa? Mungkin ada pertanyaan, kok sampai malam-malam ke hutan, ke tempat-tempat angker? Kami sengaja mendatangi tempat-tempat angker yang menurut informasi sering terjadi atau sering banyak penampakan-penampakan makhluk-makhluk gaib. Kita punya tujuan. Tujuannya supaya lebih meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya mencoba bersama kru mendatangi satu tempat angker, entah itu hutan, entah itu rumah tua, ternyata siluman, iblis, setan, jin kafir tidak ada di hutan, tidak ada di tempat angker. Ternyata adanya di kampung, di kota. Ternyata sudah pindah, bahkan sudah menyatu dengan manusia-manusia yang tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menyatunya? Ketika Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, iblis ini meminta pertangguhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya iblis ini jangan dimatikan dulu sampai tutup dunia ini, karena iblis memang dilaknat oleh Allah. Tujuannya akan menggoda, mengganggu, mengajak manusia ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Supaya apa? Supaya iblis tersebut mempunyai teman di neraka. Makanya sekarang siluman-siluman atau genderuwo, kuntilanak sudah tidak ada di tempat angker, tapi adanya kampung, di kota-kota besar. Hadirin yang berbahagia, kembali ke pembahasan, yaitu kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana supaya ampunan Allah kita dapatkan, supaya keberkahan kita dapatkan, supaya ibadah kita tidak sia-sia hanya sebatas menahan rasa lapar, menahan rasa haus saja? Berarti kita harus lebih giat lagi, harus lebih meningkat lagi dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena Allah berjanji, Allah akan mengangkat harkat, derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu derajat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling tinggi harkat derajatnya yaitu orang-orang yang bertakwa. Pertama, Allah perintahkan atau khususkan menurut ulama-ulama ahli fikih menjelaskan dalam salah satu kitabnya menjelaskan syarat-syarat daripada melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama diantaranya kita beragama Islam, punya akal, tidak sakit, terus sehat lahiriah maupun batiniahnya, dan dalam keadaan suci dari haid dan nifas.
khusus bagi perempuan. Terus rukunnya apa? Rukunnya ialah kita berniat melaksanakan ibadah puasa di malam hari. Lalu bagaimana? Ada orang tidak mau melaksanakan puasa. Tinggal kembali kepada syaratnya. Mungkin dia Islam tapi tidak berakal. Mungkin dia Islam tapi belum balik. Mungkin dia Islam tapi dalam keadaan haid dan nifas. Lalu bagaimana? Sudah sepuh, sudah kolot, tidak berpuasa. Mungkin dia dalam keadaan udzur. Hadirin yang berbahagia, ketika Rasulullah menjelaskan masuknya bulan suci Ramadan, pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Apa maksudnya pintu langit? Doa kita akan diijabah oleh Allah. Pintu surga dibuka, amaliyah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjalankan perintah Allah, sunnah yang dicontohkan oleh Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya sholat sunat taraweh, membaca Quran, bersedekah, dan sunat-sunnah yang lainnya, Allah akan melipat gandakan. Begitu juga dengan amaliyah-amaliyah yang wajib, Allah juga akan melipat gandakan. Makanya pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Lalu bagaimana dengan iblis, dengan setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi iblis merasa segan, merasa takut mendekati orang-orang yang beriman. Karena apa? Dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan menahan diri, menahan dari rasa lapar, rasa haus, menahan panca inderanya, menahan batiniahnya. Makanya iblis tidak berani menggoda. Dalam arti bukan iblis tidak menggoda, tapi dia merasa malu, merasa takut, merasa segan kepada orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana kadang di bulan puasa, di bulan suci Ramadan, ada warung makan atau warung kopi yang kelihatan kakinya saja. Itulah penampakan iblis. Karena apa? Ya kelihatan kakinya saja, kadang kelihatan kepalanya saja, berarti tidak sempurna. Nah itulah iblis laknatullah. Hadirin yang berbahagia. Lalu bagaimana konsepnya supaya ibadah puasa kita bisa berkualitas? Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam salah satu kitabnya, ada 3 tingkatan, yang mana tingkatan puasa ini, satu, ada puasa awam, puasa am, puasa khusus, puasa khususil khusus. Puasa am seperti apa? Puasanya anak kecil yang hanya sebatas menahan rasa lapar, menahan rasa haus saja, pindah makan. Yang tadinya makannya itu pagi, siang, dan sore, sekarang pagi, sore, dan malam. Itu puasanya anak kecil. Gak apa-apa, itu latihan. Lalu yang kedua, puasa khusus. Seperti apa? Puasa khusus kita menahan panca indera kita, penglihatan kita, lisan kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, seluruh anggota badan yang ada dalam diri kita ditahan, jangan sampai berbuat maksiat. Lalu yang ketiga, puasa khususil khusus, menahan hatinya, menahan batiniahnya, supaya tidak ada ria, supaya tidak ada ujub, supaya tidak ada takabur, supaya tidak sombong, dan hatinya selalu berzikir, memperbanyak mengingat Allah. Jangan sampai hati ini dikuasai oleh iblis laknatullah.
Ketika hati ini sudah dikuasai oleh iblis laknatullah, maka puasanya pun akan menjadi. Hadirin yang berbahagia, ketika ulama menjelaskan dalam salah satu kitabnya yang mana tentang tingkatan orang yang melaksanakan ibadah puasa, ada puasa awam, puasa khusus, puasa khususil khusus. Semoga kita bisa mengusahakan sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah puasa khususil khusus, supaya kita bisa berkualitas lagi, bisa lebih meningkat lagi ibadah puasa. Makanya kita harus mempersiapkan apa saja yang terkait dengan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Makanya ada salah satu ulama menjelaskan dalam salah satu kitabnya Duratun Nasihin, man fariha bidukhuli Ramadan haramahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang merasa bahagia, bergembira dengan akan datangnya bulan suci Ramadan, akan diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Dalam arti memiliki rasa gembira, rasa bahagia, karena bulan suci Ramadan ini begitu banyak keberkahan, kemuliaannya. Bahkan bisa lebih mulia lagi, ibadah akan dinilai pahalanya lebih meningkat lagi. Dan lebih mulia lagi di bulan suci Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut akan menjadi hudan lil muttaqin, akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya kita rasa kita bahagia, bergembira, persiapkan ilmu untuk melaksanakan ibadah puasa, supaya puasa kita, ibadah kita lebih berkualitas lagi. Karena Ibnu Ruslan menjelaskan, barang siapa yang melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah tidak didasari dengan ilmu, maka ditolak, tidak akan diterima. Puasanya menjadi sia-sia, hanya menahan rasa lapar haus saja. Berzikirnya menjadi sia-sia. Makanya ketika kita diberi kesempatan umur panjang, bisa nyampe ke bulan suci Ramadan, manfaatkan semaksimal mungkin supaya la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa, 11 bulan yang akan datang akan lebih berkualitas lagi dalam tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika memiliki rasa di dalam diri kita, di dalam hati kita, kita selalu diawasi oleh Allah, maka kita akan terarah menuju ridhonya. Hadirin yang berbahagia, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga di lain waktu, di lain kesempatan bisa berjumpa kembali di channel yang sama, di channel Ki Jaya Sampurna. Mohon maaf lahir batin apabila ada salah-salah kata, apabila ada kesalahan tingkah, apabila ada kesalahan baik secara kesalahan lahiriah maupun batiniah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Ki Jaya Sampurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.